Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video ini untuk mempelajari aplikasi Erkam. Setelah pada kegiatan kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana kepala madrasah melakukan perencanaan pendapatan, kemudian kepala madrasah melakukan penginputan kegiatan, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana bendahara melakukan rincian biaya untuk kegiatan yang sudah diinput oleh kepala madrasah. Kita menggunakan studi kasus kembali. Rincian biaya yang akan dipakai oleh bendahara adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ATK, yang mana nanti kita membutuhkan pulpen. Yang kedua adalah honor panitia PPDB, di mana di sini dianggap ketua panitia itu akan mendapatkan 150.000, sedangkan 3 anggota panitia akan mendapatkan 100.000. Yang akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini hanya pulpen dan ketua panitia. Nah, bagaimana cara mengerjakannya di aplikasi? Silahkan bendahara login ke aplikasi Erkam. Kemudian, setelah login ke aplikasi Erkam, silahkan klik menu rencana kerja dan anggaran. Di jendela rencana kerja dan anggaran, bendahara hendaknya memastikan bahwa status masih dalam penetapan, artinya bendahara masih bisa menginput rincian biayanya. Kemudian bendahara memilih kegiatan yang tadi sudah dibuat oleh Kamat, yang mana dalam studi kasus yang akan kita praktekkan berupa honor PPDB. Kita akan mencoba menginputkan honor panitia PPDB. Saya ulangi lagi, kita klik rencana kerja dan anggaran di sub kegiatan PPDB, kita klik aksi, kemudian kita klik rincian. Kemudian pastikan di kolom atas, di header atas tertulis sub kegiatan yang kita maksudkan. Kemudian setelah itu, nantinya kita akan melakukan pekerjaan perincian biaya di jendela ini. Yang pertama dilakukan bendahara adalah klik tombol tambah. Setelah bendahara mengklik tombol tambah, maka nanti akan ada jendela baru yang berisi rincian kegiatan apa yang hendak dimasukkan. Pertama, pendapatan. Kita pilih pendapatan mana yang akan digunakan untuk membayar PPDB. Di sini dimisalkan pembayarannya menggunakan tahap 1 pendanaannya. Kemudian secara otomatis nanti akan muncul berapa besar nilai pendapatan, berapa banyak yang sudah dibelanjakan, dan sisa dari yang belum dibelanjakan itu berapa. Karena belum ada yang kita belanjakan, maka di sini belanja masih 0. Kemudian komponen biaya. Komponen biaya ini tidak diketik. Bagaimana cara memilih komponen biaya? Klik tombol kaca pembesar. Kita klik tombol kaca pembesar. Untuk bendahara memilih rincian biaya yang hendak dimasukkan, di mana dalam hal ini adalah honor kepanitiaan, maka kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama berdasarkan kategori komponen biaya, atau yang kedua berdasarkan jenis belanjanya, atau yang ketiga di kolom pencarian. Di sini akan dicontohkan dengan cara kolom pencarian terlebih dahulu. Kita di sini akan klik panitia. Kita tuliskan panitia. Setelah panitia dituliskan, maka komponen pembiayaan yang ada tertulis tulisannya panitia akan muncul. Di sini ada 2 jenis komponen biaya yang di dalamnya terdapat tulisan panitia. Yang pertama, honor yang tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia dan seterusnya. Yang kedua adalah honor panitia ujian. Nah, ini kita pilih yang relevan dengan kebutuhan kita, yaitu dari sisi panitianya. Maka kemudian kita ke baris tersebut, kemudian kita klik pilih harga. Di sini dipilih harga, kita akan mendapati sejumlah pilihan. Ini ada 150, ada 0, dan ada 0. Apabila Bapak Ibu tidak menemukan yang diinginkan, maka bisa klik tetapkan harga.
Kita contohkan di sini, kita klik tetapkan harga, kemudian kita akan ada jendela set harga. Kita lihat satuannya berupa OK per orang per kegiatan. Jadi yang dimasukkan di sini adalah berapa harga untuk per orang per kegiatan tersebut. Sesuai studi kasus kita masukkan angka 150.000. Dalam mengetik, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan titiknya. Cukup langsung dituliskan nominalnya saja. Kemudian kita klik simpan. Maka secara otomatis di komponen biaya akan terdapat pilihan yang tadi sudah kita pilih. Berupa honor tidak tetap yang dibayarkan kepada panitia dan seterusnya, harga satuannya 150, satuannya per orang per kegiatan. Langkah selanjutnya yaitu akun belanja. Kita klik akun belanja, kemudian kita pilih akun belanja yang tersedia. Pertanyaan selanjutnya, pajak. Kita pilih pajak. Apabila tidak ada pajak, maka tidak perlu diisi. Karena honor tidak terkait dengan PPN, maka di sini tidak perlu kita pilih PPN. Yang muncul di dalam kolom pajak hanya yang sifatnya terkait dengan penambahan, yaitu PPN. Kenapa? Karena PPN sifatnya adalah pungut, sedangkan kalau honor kepanitiaan sifatnya adalah potong, sehingga honor kepanitiaan tidak muncul di sini PPh-nya. Tetapi di sini yang muncul hanya PPN, karena PPN menambah nilai dari pembelanjaan, sedangkan PPh tidak menambah item dari pembelanjaan atau dari perencanaan. Kita tidak perlu memilih PPN di sini. Jadi, untuk pajak biarkan tidak ada. Kemudian, koefisien. Koefisien ini yang sering dilakukan bendahara ketika melakukan perhitungan pembelanjaan itu seperti volume. Jadi nanti akan ada beberapa satuan. Satuan yang pertama tidak bisa dirubah karena dia terikat dengan kategori atau komponen biaya yang tadi sudah dipilih. Sedangkan unit yang lain ini kita bisa pilih. Di sini ada kolom pertama, ada kolom kedua, dan ada kolom ketiga tambahan untuk menambahkan koefisien yang terkait. Tetapi perlu disampaikan di sini bahwasanya apabila yang dibutuhkan hanya satu, maka cukup satu koefisien saja. Kemudian yang kedua adalah anggaran kas belanja. Maksudnya adalah kapan bendahara akan melakukan pembayaran atau pembelanjaan pada komponen biaya yang terkait. Nah, untuk anggaran kas belanja pada honor panitia ini, karena bendahara akan melakukan pembayaran setelah PPDB dianggap selesai, yaitu di bulan Juni, maka yang akan diisi adalah bulan Juni. Berapa banyak yang diisi? Untuk anggaran kas belanja yang diisi adalah berupa kuantitasnya, yaitu seberapa banyak yang akan dibelanjakan. Bukan harganya yang dibelanjakan, tetapi berupa kuantitasnya. Di sini karena panitia yaitu selaku ketua yang dibelanjakan hanya satu orang, maka kita tulis di sini satu. Sehingga apa, Bapak Ibu? Antara koefisien dengan AKB ini bisa sama. Kuantitasnya 1, kemudian total harganya nanti juga sama. Apabila antara kuantitas di koefisien dengan di anggaran kas belanja atau AKB tidak sama, maka tombol simpan tidak akan muncul. Kita contohkan di sini, apabila kita isi 2, maka tombol simpan tiba-tiba tidak muncul atau tidak bisa diklik. Karena antara koefisien dengan AKB-nya tidak sama. Jadi kita perlu menyamakan terlebih dahulu kuantitas antara koefisien dengan AKB. Yang kedua, kenapa kok koefisien ini kami tinggalkan hanya cukup 1 OK? Karena memang untuk honor panitia tidak perlu menambahkan rincian tambahan yang lain. 1 OK sudah cukup menjelaskan mengenai koefisien yang diperlukan dalam pembayaran honor panitia, sehingga kita cukup tuliskan 1 OK saja. Kalau sudah, ada 2 cara untuk melakukan penyimpanan. Yang pertama adalah simpan dan tambah.
Simpan itu akan menghasilkan tampilan yang sama dengan yang awal tadi, sedangkan simpan dan tambah langsung akan menghasilkan tampilan seperti ini agar kita langsung menambahkan. Kemudian ada juga lagi kalau kita ingin langsung menambahkan banyak komponen, kita bisa klik tombol tambah di sini. Maka nanti akan muncul tampilan yang sama pembiayaan komponennya. Demikian seterusnya apabila tombol tambah kita klik terus. Ini kita hapus, kemudian kita klik simpan sebagai percobaan pertama. Di sini kita klik simpan terlebih dahulu. Kemudian nanti akan tersimpan isian dari bendahara dengan statusnya berupa menunggu. Satu lagi yang ingin kami sampaikan, yaitu adalah kenapa yang bisa diisi yang berwarna putih cerah itu hanya di bulan Mei dan bulan Juni, sedangkan kolom bulan yang lain dia tidak bisa terisi atau dia warnanya abu-abu seperti ini. Ini karena terkait dengan yang tadi waktu pelaksanaan yang dipilih oleh kepala madrasah. Tadi kepala madrasah memilih pelaksanaannya di bulan Mei dan Juni, sehingga di sini yang terisi hanya Mei dan Juni. Demikian untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana penginputan rincian biaya oleh bendahara untuk item pulpen di dalam kegiatan PPDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.